Hey, ini Adi. Hari ini, akan ada sebuah cerita tentang bagaimana alien menginfeksi umat manusia dengan virus yang memungkinkan mereka mengendalikan manusia dan menyebarkan kekacauan di seluruh planet. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Sebuah pesawat ulang-alik meledak ketika masuk kembali ke atmosfer bumi, menyebarkan puing-puing di beberapa negara bagian di AS. Media meliput insiden tersebut secara luas, berspekulasi bahwa itu merupakan tanda invasi alien. Orang-orang ketakutan dan takut menyentuh puing-puing, takut terinfeksi. Sementara itu, Tucker Kaufman, Kepala Pusat Pengendalian Penyakit, memeriksa salah satu lokasi kecelakaan. Dia belajar dari tim peneliti bahwa puing-puing mengandung organisme misterius yang mampu bertahan dari tingkat radiasi tinggi dan berkembang biak dengan cepat, menunjukkan asal-usulnya yang berasal dari luar angkasa. Tidak menyadari bahaya tersebut, Tucker secara tidak sengaja memotong jarinya saat menangani potongan puing-puing kecil tetapi tidak begitu memperhatikannya. Kemudian, dia mengalami keringat berlebihan dan mengalami kondensasi seluler intens di wajahnya, menunjukkan bahwa sesuatu telah mengendalikannya. Pada adegan berikutnya, kita bertemu dengan Carol, mantan istri Tucker, yang bekerja sebagai psikiater dan tinggal dengan putra mereka, Oliver. Suatu malam, Oliver mengalami mimpi buruk, dan Carol segera menenangkannya. Keesokan paginya, Tucker menelepon Carol, menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan putra mereka. Carol menolak dan mengakhiri panggilan itu. Setelah mengantar Oliver ke sekolah, Carol bertemu dengan temannya, Dr. Ben Driscoll, yang menyebutkan bahwa pemerintah menyembunyikan sesuatu yang penting, menyebabkan semua peneliti mengundurkan diri dari lokasi kecelakaan itu. Carol mengabaikan topik tersebut dan mengeluh tentang perilaku aneh Tucker dan minatnya yang tiba-tiba untuk bertemu dengan putra mereka setelah 4 tahun. Mereka berpisah saat tiba di kantor Carol. Selama sesi konselingnya, Carol merawat seorang pasien bernama Wendy, yang mengungkapkan bahwa suaminya telah menunjukkan perilaku aneh, termasuk pembunuhan tanpa belas kasihan terhadap anjing keluarga mereka. Carol merasa ada yang salah tetapi menulis resep obat untuk sementara waktu. Setelah bekerja, Carol dan tetangganya, Pam, mengajak anak-anak mereka keliling rumah untuk mengumpulkan permen pada malam hari. Ketika seekor anjing mulai menggonggong dengan agresif pada mereka, anjing itu melompat pada putra Pam, Andy, dan menyeretnya ke tanah. Kejanggalan, Andy tetap tidak terpengaruh dan meremas mulut anjing tersebut hingga bantuan tiba. Kembali di rumah Carol, Pam mengungkapkan kekhawatiran tentang perilaku aneh Andy, menunjukkan bahwa dia mungkin telah kehilangan emosinya. Carol meyakinkannya bahwa itu normal untuk anak-anak pada usianya. Tiba-tiba, Oliver berteriak dari ruangan lain, dan Carol menemukan sepotong daging aneh yang menonjol dari tangannya. Khawatir, dia membawanya ke laboratorium Driscoll, di mana Dr. Galeano, seorang ilmuwan terkenal, mulai melakukan eksperimen. Sementara itu, sebuah virus misterius mulai mengamuk di negara tersebut, menyebabkan ribuan kematian setiap hari. Penyebab virus ini masih belum diketahui, yang menyebabkan pertemuan darurat di ibu kota yang dihadiri oleh para peneliti terkemuka. Tucker Kaufman, yang memimpin pertemuan darurat, menekankan penyebaran cepat virus baru dan potensi resesi jika tidak ada tindakan yang diambil. Dia mengusulkan program vaksinasi sebagai solusi. Sementara itu, pelayan yang terinfeksi mengkontaminasi teh di dapur. Kemudian, Carol dengan enggan setuju untuk membiarkan Tucker menghabiskan akhir pekan dengan Oliver. Dalam perjalanan ke rumahnya, seorang wanita yang ketakutan mencari pertolongan tetapi sayangnya terbunuh oleh mobil sebelum mengungkapkan penyebab ketakutannya. Polisi mengabaikan keinginan Carol untuk bersaksi, memperkuat kecurigaannya bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi di kota itu. Dia meninggalkan Oliver dan pergi. Malam itu, Carol dan Driscoll menghadiri sebuah pesta dan berbicara dengan diplomat, termasuk Dr. Belicec dan Ludmilla. Mereka membahas sisi gelap dari sifat manusia. Setelah pesta, Driscoll mencoba mencium Carol, tetapi dia menolak, ingin menjaga persahabatan mereka. Keesokan paginya, Carol memperhatikan orang-orang membeku seolah-olah jiwa mereka telah diambil. Di tempat kerja, dia menemukan bahwa semua kliennya telah membatalkan janji temu mereka. Driscoll menelepon untuk memberitahu hasil tes dari sampel kulit. Carol bergegas ke laboratorium, di mana Dr. Galeano menjelaskan bahwa spora dalam sampel kulit mengambil alih otak manusia selama tidur, menyebabkan ketidakstabilan. Tidur dilarang sampai obat ditemukan. Sementara itu, Ludmilla memberitahu Driscoll tentang perilaku aneh Dr. Yuris. Mereka bergegas ke rumah Yuris dan menemukannya dalam keadaan mengerikan. Yuris menyerang Carol, tetapi Driscoll campur tangan dan menyebabkannya mati. Carol menjadi ketakutan dan buru-buru untuk mengambil Oliver.
Dia menemukan Tucker dalam sebuah pertemuan, meyakinkannya bahwa Oliver sedang bermain di rumah temannya, Jean. Tidak yakin, dia mencari Oliver tetapi dikelilingi oleh pria-pria dari pertemuan itu. Tucker menginfeksinya dengan air liurnya, tetapi dia berhasil melarikan diri dan mengemudi secara sembrono, menyebabkan kecelakaan. Ketika Carol keluar dari mobilnya, dia dikejar oleh sekelompok individu yang terinfeksi. Namun, dia berhasil menghindari mereka dan masuk ke stasiun kereta bawah tanah. Di dalam kereta, yang penuh dengan penumpang tanpa ekspresi, Carol menerima pesan yang mengkhawatirkan dari Oliver, yang memintanya menyelamatkannya dari Tucker. Seorang penumpang sejawat menasihatinya untuk menekan emosinya agar tidak terdeteksi. Penumpang yang terinfeksi masuk ke dalam kompartemen dan terlibat dalam perkelahian, tetapi Carol berhasil melarikan diri. Kembali di jalan, Carol menyaksikan polisi memaksa warga yang belum terinfeksi untuk diinokulasi dengan virus. Seorang polisi yang waspada yang belum terinfeksi memperingatkannya untuk melarikan diri setelah menyadari keringatnya, tanda bahwa dia belum terinfeksi. Kota telah turun ke dalam kekacauan, dengan tindakan putus asa diambil untuk bertahan dari virus. Carol bergegas ke kediaman Belichick, di mana Driscoll dan Dr. Galliano melanjutkan uji coba mereka. Driscoll memutuskan untuk membantu Carol mencari putranya, sementara Dr. Galliano dan asistennya pergi ke Fort Detrick, Maryland, untuk mencari obat. Mereka semua setuju untuk tetap terjaga, takut mereka mungkin telah terinfeksi. Kemudian, Carol dan Driscoll menyaksikan Wendy dipaksa diambil oleh polisi, tetapi dia tetap tidak terpengaruh meskipun kena sengatan. Mereka menemukan bahwa penyakit otak Wendy, ensefalitis, telah memberinya kekebalan terhadap virus. Mereka mencuri mobil polisi dan mencari profil medis Wendy di kantor Carol, menemukan bahwa virus menargetkan otak yang sehat untuk diberi makan dan berkembang biak. Carol menerima pesan lain dari Oliver, yang mengungkapkan lokasinya di rumah neneknya di Baltimore. Dia mengakui kepada Driscoll bahwa dia sudah terinfeksi, tetapi dia meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Driscoll menjatuhkan Carol di stasiun kereta sebelum kota ditutup, dan dia naik kereta ke Baltimore. Di dalam kereta, Carol bertemu dengan Jean, teman Oliver yang terinfeksi yang juga menuju untuk bertemu Oliver. Di Baltimore, Tucker tiba di stasiun untuk mengantar Carol dan Jean ke rumah ibunya. Carol menjelajahi rumah dan akhirnya bersatu kembali dengan Oliver, yang masih belum terinfeksi karena obat tidurnya. Jean mencoba menginfeksi mereka tetapi ditolak oleh Carol. Tucker menemukan pelarian mereka dan mengejar mereka. Mereka berlindung di gudang yang ditinggalkan, di mana Tucker mencoba melukai mereka, tetapi Carol membunuhnya dengan sebatang besi. Carol dan Oliver menemukan sebuah apotek, di mana dia mengambil sebuah suntikan dan memberitahu putranya untuk menyuntikkannya jika dia tertidur. Sementara itu, Carol menerima telepon dari Driscoll, yang memberitahu tentang lokasi mereka. Saat dia berbicara, Oliver mendekati pintu yang berlumuran darah. Dia menghentikannya dan menyelidiki, menemukan individu yang terinfeksi tergeletak di tanah. Carol segera keluar tetapi mengambil pistol dari salah satu yang terinfeksi. Kemudian, ketika Oliver tertidur, dia dengan putus asa mencari obat atau cara untuk tetap terjaga. Keesokan paginya, individu yang terinfeksi bangun dan dengan agresif mengetuk pintu. Ini membangunkan Oliver, yang menyuntikkan ibunya dengan jarum suntik, menyelamatkan hidupnya. Namun, bahaya belum berakhir karena yang terinfeksi terus menyerang pintu. Saat harapan tampak hilang, Driscoll tiba di tempat kejadian. Carol merasa lega tetapi menjadi berhati-hati saat mengetahui bahwa dia terinfeksi. Driscoll mengaku bahwa virus telah membuatnya lebih kuat dan berusaha membujuk Carol untuk bergabung dengannya dalam masyarakat baru yang bebas dari kejahatan, kebencian, dan diskriminasi. Carol mengarahkan pistolnya padanya, tetapi Driscoll membuka pintu, melepaskan individu yang terinfeksi lainnya. Dia mengungkapkan kebencian mereka terhadap orang yang kebal dan menyasar Oliver. Carol membela putranya dengan membunuh individu yang terinfeksi satu persatu, melukai Driscoll dalam prosesnya. Carol dan Oliver melarikan diri dengan mobil, dengan selamat melarikan diri dari infeksi baru. Sambil mengemudi secara sembrono, Carol menerima telepon dari Dr. Galliano, yang mengarahkannya ke sebuah gedung dengan helikopter siap terbang. Mengikuti petunjuk, Carol mencapai lokasi tersebut dengan Oliver, dan mereka akhirnya diselamatkan. Dalam adegan terakhir, vaksin untuk virus telah dikembangkan, menyebabkan virus itu dibasmi di seluruh dunia. Kehidupan kembali normal, dan individu yang divaksinasi tidak memiliki ingatan tentang peristiwa sebelumnya. Dr. Galliano, yang berperan penting dalam mengembangkan vaksin, mengungkapkan dalam sebuah wawancara bahwa mereka yang divaksinasi tidak akan memiliki ingatan tentang masa lalu. Carol telah mengadopsi Jean dan sekarang menjalin hubungan dengan Driscoll.
Film ini berakhir dengan Oliver dan Jean menuju sekolah, dan Driscoll, tanpa sadar akan tindakannya di masa lalu, membaca koran.